percaya meskipun ini tidak biasanya, ya, tidak seperti biasanya kita lakukan, tapi hari ini saudara kita bersyukur kalau kita bisa mewujudkan untuk kita itu bagaimana sih berjaga-jaga itu. Saudara, dengan adanya hari raya yang Tuhan perintahkan supaya tetap dirayakan untuk selama-lamanya, turun-temurun. Ini luar biasa. Seringkali banyak kita, kalau seandainya kita mempersiapkan hari raya Pondok Daun, kita ditanya, kenapa sih kita kembali merayakan Pondok Daun? Itu kan perjanjian lama. Terus ditanya, Paskah itu ngerayain enggak kamu? Yang ngerayain. Hari raya Pentakosta ngerayain. Kenapa Pondok Daun atau Sukot enggak merayakan? Masa kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, kita kembali ke perjanjian lama. Karena belum dibukakan sampai di sana. Tapi bagi kita, saudara, kita bersyukur bahwa hari raya Sukot itu adalah hari raya penggenapan di mana Tuhan Yesus lahir. Ya, nanti Sukot nanti diulangi lagi yang mau kita nggak bicara tentang itu. Tapi ada serentetan, ada sekitar di hari raya Sukot itu ada 2 hari raya yang lain. Memang ini hari raya dikatakan hari raya kecil, yaitu hari raya Rosh Hashanah yang hari ini kita rayakan. Itu adalah hari raya peniupan nafiri. Kita nanti akan belajar, saudara-saudara. Kemudian 10 hari, ini tanggal 1 ya, hari ini tanggal 1 menurut kalender Yahudi, 5776 sudah ganti, sudah masuk tahun Yobel ini. Kemudian tanggal 10-nya itu merayakan hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Ada kira-kira 10 hari ini, saudara, kita diberi kesempatan untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita betul-betul mau kembali ke rencana Tuhan yang semula, kembali kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, kesempatan sampai tanggal 10-nya Yom Kippur nanti kita betul-betul ada pendamaian. Saya berharap semua nanti pada hari raya Yom Kippur kita akan duduk kelompok-kelompok keluarga-keluarga, saudara. Kita ada perjamuan kudus, keluarga-keluarga, ya. Saya berharap jangan terlambat, tapi sebelumnya karena itu puasa 24 jam, mulai 22, tanggal 22-nya itu jam 6 kita mulai puasa, sampai besok pagi 23 jam 6, nah kita akan merayakan jam 6. Jadi nanti kita akan sediakan makan dulu, saudara, untuk buka puasa. Jam 6 sampai setengah 7 lah kira-kira. Setengah 7 kita ke sini untuk kita mulai ya menyambut hari raya Yom Kippur. Nggak tahu, mungkin nanti kita atur, ada yang ini kalau bila perlu food court suruh buka ya. Saudara yang nggak suka makanan di sini, saudara bisa ke food court tapi beli kalau di food court. Kalau di lorong gratis. Nah, nanti kita atur gimana. Yang penting saudara nggak terlambat datang sehingga saudara jam 6 bisa sampai buka puasa, ya tentu puasanya sesuai dengan puasa Daniel ya, buka puasanya, makanan yang disediakan tetap dengan kurun waktu puasa Daniel itu kan. Jadi jangan sampai saudara nyari misalnya nasi empal, enggak ada, saudara. Wis gak ngomong wis, nanti saudara kepingin semua. Tentu yang puasa, yang gak puasa ya menter aja. Saudara mau cari soto ayam enggak ada nanti, saudara. Ya, itu rencananya tanggal 23, saya sampaikan dulu. Saudara, ini rangkaian apa yang akan kita pelajari. Rosh Hashanah. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 24 dan 25, di situ dikatakanlah, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Bapa Yahweh. Saudara, kenapa di sini dalam bulan yang ke-7 tapi kok tahun baru?
Ya, jadi di Israel itu ada dua. Pada saat yang dipakai bulan pertama itu adalah hari raya Pesah, Paskah itu. Itu pada saat Musa membawa keluar umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan itu dihitung sebagai bulan yang pertama. Tapi secara rohani, saudara, ini bulan yang ketujuh ini dianggap sebagai bulan yang pertama. Makanya Rosh Hashanah itu adalah satu awal tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Mereka merayakan dengan penuh sukacita. Tapi kalau di tempat ini ada yang ngomong, kita kok malah puasa Daniel. Mereka bersukacita, pesta, makan-makan. Biarlah yang pesta tetap pesta, saudara. Tapi kita sungguh-sungguh mau mengalahkan kedagingan kita. Ya, kita lihat sekarang, saudara. Ada satu musim di situ, bukan musim ini. Ada waktu yang disebut waktu Tesufah, itu yang artinya berbalik atau pertobatan. Saudara, ini adalah mempersiapkan bangsa Israel dan gereja Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus. Ini sebetulnya selama 40 hari, ini orang-orang Yudaisme ya, tapi ada maknanya yang bisa kita lihat. Dalam waktu Tesufah ini, yang berhubungan atau persiapan yang secara langsung berhubungan itu adalah di tengah-tengahnya hari raya Rosh Hashanah. Mengakhirinya di hari raya Yom Kippur. Hari raya Rosh Hashanah sampai Yom Kippur itu ada 10 hari. Jadi 30 hari sebelumnya, selama bulan Elul, nanti saya berikan bulan-bulannya di situ. Sebelumnya, sebelum bulan Tisre, hari ini sudah masuk bulan Tisre, tahun baru, bulan ke-7. Bulan Tisre, sebelumnya adalah bulan Elul. Jadi selama sebulan, mulai tanggal 1 Elul, sampai hari raya Yom Kippur, itu dihitung 40 hari, saudara. Mereka itu mengadakan satu doa, semua aktivitasnya itu hanya untuk mau berbalik. Berbalik itu dari semua rencana-rencana yang sudah rusak ya. Kehidupan kita itu selama kita hidup di dunia kan banyak yang rusak, saudara. Mungkin banyak yang nyimpang, mungkin banyak yang sudah keluar dari rencana Tuhan. Nah, kesempatan ini mereka berbalik. Saya dulu enggak ngerti apa kaitannya 10 hari ini. Enggak ketemu, saudara. Tapi setelah saya tahu ada 30 hari sebelumnya, 40 hari, ketemu. Ada kaitan-kaitan yang bisa kita kaitkan nanti. Apa maksudnya Tuhan dicobai selama 40 hari? Sebelum dia masuk ke pelayanan. Nah ini kita masih ngomong-ngomong sendiri, saudara. Tapi paling tidak kan kalau usia 30 tahun, kelahirannya di seputar Sukot, berarti awal mulai pelayanan Tuhan Yesus itu di Sukot. Jadi sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan, bahkan sebelum memilih murid-murid, 40 hari dulu dicobai di padang gurun. Satu persiapan yang Tuhan inginkan. Nanti kita lihat beberapa boleh dikatakan kesamaan-kesamaan dari 40 hari. Kita lihat ini dulu. Peristiwa melalui suara nafir yang benar-benar membangunkan dari tidur. Itu kita bisa baca di 2 ayat ini, saudara. Ini pada saat rapture. Kedatangan Tuhan di sini, ini berhubungan dengan pengangkatan. Berhubungan dengan pengangkatan. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 itu, di mana orang-orang yang percaya, penuh Roh Kudus, hidupnya taat akan firman Tuhan, akan
diubah di dalam waktu yang sekejap. Ya, saya akan bacakan dulu mulai ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, ini hari raya peniupan nafiri, maksudnya adalah pada saat ada bunyi suara nafiri, orang-orang yang percaya ini akan diubah dalam sekejap. Ini peristiwa atau kejadian yang luar biasa sebetulnya. Dan saya yakin peristiwa ini terjadinya pada hari raya peniupan nafiri ini. Kalau hari ini belum terjadi pengangkatan, berarti masih ada waktu loh bagi kita, saudara. Tidak tahu nanti sampai dibukakan apa lagi. Ya. Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 juga berbunyi seperti itu. Kalau ada suara nafiri yang terakhir, berarti sebelumnya itu sudah ada suara-suara nafiri sebelumnya. Ada suara sangkakala yang dibunyikan sebelumnya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 dan 1 Tesalonika 4 itu, pada saat bunyi suara sangkakala yang terakhir, berarti sebelumnya ada suara-suara sangkakala atau suara nafiri itu. Kita lihat saudara, beberapa negara sudah mendengar suara tiupan nafiri. Di Jakarta 2 hari yang lalu ya, terdengar juga meskipun enggak terlalu jelas. Tapi suara nafiri itu sudah didengar di Jakarta. Kalau ada suara nafiri yang terakhir, saya percaya ada suara-suara nafiri sebelumnya yang terdengar. Nah, pada saat suara nafiri yang terakhir itu berbunyi, nah kita enggak tahu yang terakhirnya. Nah, saat itu dalam waktu sekejap, tubuh lahiria kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Terjadi rapture atau pengangkatan. Kenapa kita berani untuk kita belajar tentang ini, saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nanti ada saatnya di mana 2 orang sedang tidur, yang satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang sedang ngilang dalam batu kilangan, yang satu diangkat, satu ditinggal. Ada di dalam kebun, sedang berkebun, satu diangkat, satu ditinggal. Berarti memang ada ini, saudara, peristiwa yang akan terjadi. Ya, kita lihat dulu Tesufa ini. Hari Raya Rosh Hashanah itu 1 Tisre 5776 ya. Jatuh pada 14 September hari ini kan. Hari Raya Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian itu 10 Tisre 5776 jatuh pada 23 September. Ini nanti yang kita akan ada ibadah lagi, tapi kita betul-betul mau supaya pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dialami oleh setiap kita. Dari keluarga-keluarga kita bisa kumpul, kita bisa bersehati untuk perjamuan. Kemudian kita sudah buka puasa bersama. Ya, kemudian nanti kita akan ada ibadah ini untuk supaya kita belajar lebih lagi, saudara. Nah, Tesufa ini adalah waktu berbalik dari dosa-dosa atau pertobatan selama 40 hari yang dimulai 1 Elul sampai 10 Tisre. Ini 40 hari. Nah, 1 Elul ini 1 bulan kan? 29 hari, hari ke-30 masuk ke sini, tanggal 1 ini. Makanya 10 hari kemudian tanggal 10-nya, kalau 1 Elul sampai 10 Tisre, ini ada kira-kira 40 hari. Nah itu yang disebut Tesufa
adalah waktu berbalik dari dosa-dosa kita. Atau lebih enak disebut pertobatan. Meskipun kata bertobat itu sendiri sebetulnya bahasa Ibraninya bukan tesufa. Tesufa itu artinya berbalik. Tapi seperti apa yang seringkali kita sudah belajar bersama-sama, bertobat itu berbalik arah, bukan berhenti berbuat dosa, berbalik arah. Semua kita, saudara, Tuhan ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan itu merancangkan sesuatu yang indah. Tapi selama perjalanan hidup kita, seringkali kita itu rusak rencana Tuhan. Nah, ini kesempatan di kurun waktu ini, kurun waktu Tesufa ini, kita memperbaiki, berbalik dari rencana Tuhan semula. Untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan yang mula-mula, yang baik tadi. Kalau saya gambarkan, ya, ini bulan Tisre, 1 Tisre itu sekarang di sini kita. Bulan sebelumnya bulan Elul. 1 Tisre itu hari raya Rosh Hashanah, 10 Tisre itu hari raya Yom Kippur. 15 Tisre itu dimulainya Sukot, kan Sukot disuruh merayakan 7 hari. Ini sebelumnya tahun 5775, sekarang tahun 5776. Nah, saudara, Tesufa itu di sini. Mulai bulan Elul penuh sampai 10 Tisre. Sekarang kita sudah di sini. Kita punya waktu 10 hari ini, saudara. Untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Ini enggak sembarangan juga ya. Kita mesti pakai waktu-waktu ini untuk sungguh-sungguh kita bisa mewujudkan apa sih wujud berjaga-jaga kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu. Ada waktu 10 hari di sini. Di sini. Kita sekarang udah di sini. Sebelum tanggal 10 nanti, ayo kita untuk memakai waktu-waktu ini, saudara. Kita pakai waktu-waktu ini untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, semua sudah tahu, bukan cuma orang-orang Kristen. Kalau hari Tetrad Blood Moon itu terjadinya di hari raya yang sesuai dengan kitab suci yang Tuhan perintahkan, yaitu orang bangsa pilihan. Namanya saja bangsa pilihan, keselamatan dari bangsa Yahudi. Kita enggak bisa mengingkari, saudara, hal ini. Dan firman Tuhan itu datang kepada bangsa Yahudi. Musa itu orang Yahudi. Saudara. Nah, pada saat kita ngelihat bahwa sebetulnya apa yang Tuhan kerjakan, itu rencananya luar biasa. 7 hari raya disuruh merayakan turun-temurun. Tapi kenapa banyak gereja, banyak orang percaya? Enggak kenal, saya dulu juga enggak tahu. Hari raya Pondok Daun ya ada, itu perjanjian lama, gitu aja taunya. Hari-hari ini aja kita ngerti, oh ternyata itu sudah digenapi hari kelahiran Tuhan Yesus dan akan digenapi pada hari kedatangannya nanti yang kedua. Di seputar itu. Nah, ini hal yang luar biasa bagi kita. Orang-orang di luar sana yang atau enggak percaya Tuhan pun secara ilmu pengetahuan sudah dibuktikan terjadinya bulan jadi darah, matahari gelap, bulan jadi darah. Itu terjadi justru di tepat hari-hari raya orang Yahudi. Dan yang firmannya sekarang kita pakai untuk kita bisa rayakan. Kita enggak ngulangi lagi ya. Nanti tanggal 9 Oktober sepintas akan diulangi, dari awal itu diulangi nanti. Mulai dari Pesah, Pentakosta sampai masuk Sukot, baru kita masuk di acara Sukot
Tapi paling tidak, saudara, ini hal yang sangat penting buat kita. Makanya iblis gak suka orang Kristen ngerti. Yang hari-hari ini berusaha untuk menggali dan mencoba untuk mengerti. Karena Roh Kudus membukakan, sudah dicap macam-macam. Tidak apa-apa, saudara. Itu harga yang harus dibayar. Tapi yang jelas, dari hari ke hari kita semakin jelas apa rencana Tuhan sebetulnya bagi gerejanya. Apa rencana Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Tuhan itu punya rencana ternyata. Ya, sekarang kita di sini. Perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Sehubungan dengan tesufa, berbalik dari masuk dalam rencana Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada 10 hari pertobatan. Rosh Hashanah ke Yom Kippur itu ada 10 hari. Ini masih masuk di kurun waktu tesufa, yang tadi gambarnya itu ya. Biasanya berdoa supaya Tuhan membawa kembali pada rencananya yang semula. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan itu memiliki rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan cerah kepada setiap kita. Itu rencana Tuhan. Tapi kenapa ada banyak orang tidak bisa nyampe dalam rencana Tuhan? Selama hidupnya mereka rusak sendiri. Nah, Tuhan itu baik. Ada waktu-waktu yang diberikan untuk kita bisa menerima pemulihan. Nah, kalau kita tidak ngerti kan kita nggak pakai waktu-waktu ini. Ya memang semua sudah dikerjakan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ada kesempatan waktu yang khusus begini, nah kita bisa pakai betul-betul, saudara. Buktinya dari keadaan-keadaan yang saya amat-amati ya. Tuhan itu karena baik, karena mengasihi, dimunculkan dosa-dosa yang ada di dalam orang-orang percaya. Yang bertobat selamat, yang bertobat lolos, tapi yang mengeraskan hati, ya enggak tahu nasibnya bagaimana. Hari-hari ini kalau Tuhan munculkan hal-hal apa yang ada di dalam kita, dosa-dosa atau apa yang ada di dalam kita, bertobat cepat. Ini kesempatan, saudara. Ini waktu yang Tuhan berikan untuk kembali kepada rencananya. Harapannya itu adalah di tahun yang baru akan diawali dengan hidup yang baru. Rosh Hashanah itu artinya new beginning. Awal yang baru. Kembali pada kasih mula-mula. Kita dulu kan nggak ngerti kan, baca ayat Wahyu 2 ayat 5 itu. Kembali kasih mula-mula. Kembali apa yang awal mula engkau lakukan. Ternyata ini. Ya, saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegedianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Lakukanlah yang semula engkau lakukan. Saudara, seringkali kita masuk di dalam rencana Tuhan, dilahirkan kembali, percaya Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, wah rohnya bernyala-nyala, punya kerinduan, kehausan melayani Tuhan. Waduh, betul-betul enggak peduli waktu, enggak perlu tenaga, uang bahkan. Betul-betul all out untuk Tuhan. Dengan berjalannya waktu, lama-lama surut. Jadi biasa-biasa. Tapi tetap yakin kalau roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tapi kenyataannya tidak bisa menerangi dunia. Dengan lain perkataan, mati itu saudara pelitanya. Jangan GR. Kalau
Kalau hidup saudara dan saya tidak bisa menjadi terang bagi dunia, itu berarti pelita di dalam kita itu padam. Makanya serius Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh, kembali seperti yang semula engkau lakukan. Pengalaman kelahiran kembali, pengalaman mengalami zaman Tuhan Roh Kudus, itu memberikan kepada kita gairah yang luar biasa. Nah ini yang Tuhan mau, kembali. Ya ada beberapa yang menafsirkan kembali ini kembali merebut berkat-berkat, kembali merebut hal-hal yang berhubungan dengan berkat jasmani, berkat. Ya kalau saya prinsipnya tetap Matius 6:33 lah. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kita keliru menafsir kembali, yang dimaksud itu untuk mengklaim berkat-berkat jasmani, berkat ini. Ya kalau saya sih enggak interest, saudara. Ada harta karun yang lebih daripada harta dunia ini. Yang melebihi jauh, enggak sebanding. Enggak sebanding, saudara. Ada seorang pembantu dari Filipina, kerja di adiknya Raja Arab, ya. Nyuri perhiasan itu sampai 3 koper. 3 koper itu loh. Perhiasan itu namanya gelang 1 set itu bisa puluhan begitu. Wah, 3 koper. Saudara. Loh kalau dicuri 3 koper nggak ketahuan itu hartanya seberapa? Saya bilang sama istri saya, mungkin perhiasannya 1 kamar itu. Saking banyaknya, dicuri 3 koper enggak kroso. Ketangkapnya baru di imigrasi di airport. Mau keluar. Bayangin saudara. Kalau kita bicara masalah kekayaan di dunia ini, orang-orang yang di luar Tuhan pun jauh lebih kaya saudara. Jadi kita jangan tertipu lagi dengan kekayaan-kekayaan dunia ini. Lawang dicuri 3 koper enggak tahu. Kalau kita kok dicuri 3 koper, 1 kresek yang paling kecil pun ya ketahuan saudara. Lawang enggak punyanya cuma cincin kawin sama. Oh saya itu punya peniti dikasih sama mama mertua saya. Mama mertua saya itu cinta sama saya saudara. Saya diberi 3 peniti, 1 itu permata, berlian. 2 batu mirah. Yang ketiga hijau itu batu apa? Hah? Jamrud. Gede-gede itu. 1 kuku gini. Enggak dikasihkan anaknya, dikasihkan menantunya. Tapi ya buat apa? Lah itu dimasukkan kresek ke kantongan kecil aja, di kantongnya hilang. Lah ini 3 koper loh saudara. Jadi jangan lagi memburu harta dunia, enggak ada artinya itu. Buru kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kalau kita perhatikan masalah ini berbalik pada rencana Tuhan yang semula, kita harus melihat perkara-perkara rohani. Masa depan yang penuh pengharapan itu mencakup masa depan di dunia ini, bahkan masa depan setelah kita melewati dunia ini, setelah lubang kubur. Kalau harta dunia itu berhenti di lubang kubur, tapi kalau harta yang sesungguhnya
sampai lubang kubur pun itu masih terus berlanjut karena kehidupan yang kekal yang kita akan terima. Jadi saudara-saudara, kita ngelihat di sini apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu ini, ya. Pakai kesempatan ini untuk menerima pemulihan dari Tuhan, berbalik dari segala hal yang sudah merusak hidup kita. Selama 10 hari ini loh. Saya yakin saudara, kalau Tuhan belum datang tahun ini, misalnya tahun depan, kita akan jauh lebih indah dari sekarang. Kita punya waktu lebih panjang. Tapi paling tidak 10 hari ini, ayo kita betul-betul pakai waktu-waktu ini untuk kita bisa dipulihkan, dibawa kembali di dalam rencana Tuhan yang semula. Berdoa, berpuasa, belajar firman Tuhan supaya tetap berkemenangan. Apa yang kita lakukan sekarang ini sudah benar. Apa sih artinya kita menahan diri untuk selama berpuasa Daniel ini? Ya, untuk saya sih justru saya yakin ini Tuhan yang mau. Puasa, banyak berdoa, belajar firman Tuhan supaya hidup kita tetap berkemenangan. Pakai waktu-waktu ini. Tadi siang yang ikut doa tidak terlalu banyak. Ya saudara mungkin bekerja, sekolah, kuliah. Paling tidak saudara miliki waktu-waktu doa. Tapi kalau ada kesempatan datang ke sini 1 jam kita berdoa. Bersama-sama mengundang hadirat Tuhan. Pakai waktu-waktu ini, berdoa, berpuasa ya. Yang hari-hari ini belum bisa berpuasa, ada yang bilang batal semua, seluruh jemaat batal puasa Danielnya. Karena apa? Minum anggur semua yang perjamuan. Saya garuk-garuk kepala. Yang dimaksud di situ itu adalah berkabung. Kemarin saya tunjukkan berkabung itu ada di rumah duka, lawannya itu pesta pora. Pesta pora itu kalau di daerah-daerah 4 musim itu selalu minumnya anggur sampai mabuk-mabuk. Ya, kalau perjamuan itu kan lain anggurnya. Tapi ya enggak tahu lagi, mungkin minggu selama puasa Daniel ini nanti diganti air putih atau sirup atau apa gitu. Tinggal tunggu masukan usulan-usulan saudara. Nah selama 10 hari ini apalagi yang kita bisa belajar? Belajar dari pengalaman 40 hari dari Musa, Nabi Elia serta Tuhan Yesus. Ini masih ada banyak beberapa. Saya tadi membaca 40 hari yang dialami oleh tokoh-tokoh di kitab suci ini, luar biasa memang. Ternyata kita bisa mengenal rencana Tuhan itu apa sebetulnya. Kenapa tadi disebutkan ya, mempersiapkan umat pilihan dan gereja Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan dalam pengangkatan sebagai mempelai. Jadi itu persiapan. Tuhan Yesus perlu dipersiapkan sebelum masuk di dalam pelayanan. Bahkan sebelum milih murid-murid, dicobai di padang gurun 40 hari. Setelah baptisan itu, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langsung dibawa oleh roh Tuhan ke padang gurun, 40 hari dicobai di situ. Tapi Tuhan Yesus menang. Saudara, hari-hari ini mungkin akan datang pencobaan-pencobaan, akan datang gangguan-gangguan. Makanya kalau kita tidak penuh dengan firman dan Roh Kudus, kita mungkin bisa kelimpungan saudara menghadapi itu. Tidak kuat kita. Belajar dari pengalaman 40 hari dari Musa. Apa yang dialami oleh Musa?
Kita akan lihat ya pengalaman 40 hari dari Musa. Musa berjumpa muka dengan Tuhan di Gunung Sinai sampai wajahnya itu penuh kemuliaan Tuhan. Ada satu hubungan karib, ada satu intimasi, satu pergaulan karib dengan Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan itu betul-betul transfer ke kita. Melalui doa di dalam hadirat Tuhan. Kita pakai saudara waktu-waktu ini. Ini sebagai satu wujud di mana kita itu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kalau seandainya ada kita sendiri itu yakin gitu, mantap. Tuhan datanglah segera, Tuhan datanglah segera. Jangan pernah berdoa, Tuhan jangan cepat-cepat datangnya ya. Saya tak siap-siap dulu. Terus wujud siap-siapnya apa? Atau mungkin saudara berkata, Tuhan kalau bisa. Setelah saya menikmati semua hasil usaha saya. Dan setelah saya tua, saya meninggal. Ya kalau mau datang-datang oh Tuhan. Biar anak cucu saya saja yang alami. Saudara, waktu hari Minggu pagi, waktu di kamar mandi, saya itu kan terus bertanya-tanya, Tuhan, ini kira-kira Tuhan datang tak ini? Saudara, tahu-tahu muncul di dalam hati saya itu cuman kalimat, rencanaku tidak akan pernah batal atau mundur. Ya, belum tahu kan rencana, pasti kalau datangnya pasti, cuma kapannya itu. Tapi hari-hari ini Tuhan sudah punya rencana. Meterai-meterai yang masih termeterai itu Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan buka. Hari-hari ini kalau kita lihat ya, masih terlalu banyak saudara yang termeterai. Nggak tahu kalau masih tahun depan, kita masih punya waktu 1 tahun ini, saya percaya kalau betul-betul di dalam waktu 12 bulan itu, kita betul-betul terus mencari wajah Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti Musa, saya percaya saudara, 1 tahun itu aja sudah, 40 hari aja Musa sudah kayak gitu. Kalau 12 bulan, 365 hari. Terus menerus kita mencari wajah Tuhan. Jadinya apa? Sudah mendekati malaikat. Jadi nanti katrolnya, harpasonya yang pernah dibahas itu oleh istri saya, pengangkatan itu kalau kita nggak dikatrol sama Tuhan, nggak ada yang ikut pengangkatan. Harpasonya enggak berat-berat. Enggak kebetulan loh, enggak kebetulan. Kalau memang Tuhan masih 1 tahun lagi, tahun depan. Tapi yang jelas enggak mungkin saudara. Bulan jadi darah, matahari gelap, itu enggak mungkin terjadi 10, 20 tahun, 30 tahun. Tetrat blood moon ini kira-kira terjadi ratusan tahun kemudian yang akan datang. Kelihatannya tidak mungkin kalau dimundur sampai lama-lama, gitu. Sampai puluhan tahun. Gitu. Kelihatannya kok enggak. Tapi yang jelas percepatan itu akan terjadi. Dalam waktu yang singkat, orang akan menjadi indah. Kalau semua kita ngerti, memakai kurun waktu yang singkat ini, bergaul karib dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apa jadinya? Sehingga semua kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa saudara, ya luar biasa pasti
hal yang luar biasa. Kemudian pengalaman 40 hari Elia. Elia itu sampai bisa menempuh perjalanan selama 40 hari, saudara. Itu karena pemeliharaan burung gagak, melarikan diri dari kejaran Raja Ahab dan Isabel. Mestinya Isabel, tapi saya lebih suka menyebutnya itu Isabel, nyebel ke. Jadi kalau misalnya Elia ini diberi kekuatan sampai kayak gitu, saudara. Luar biasa. Dan setelah itu apa jadinya? Ketemu janda Sarfat. Ya, dipelihara dari minyak yang tinggal buli-buli kecil dan tepung yang tinggal segenggam, bisa memelihara mereka sampai 3,5 tahun. Wah, ini mujizat luar biasa. Ternyata di dalam pengalaman 40 hari ini luar biasa, ada banyak hal-hal yang luar biasa. Kalau di dalam kurun waktu 10 hari ini, kita betul-betul memakai dengan sungguh-sungguh, dan kita mengerti, dan kita terus lakukan. Bulan depannya sampai 12 bulan, terus tahun depan Tuhan datang. Saya percaya keadaan saudara dan saya sudah jauh lebih daripada hari ini. Amin. Butuh waktu 1 tahun aja kalau semua pengalaman 40 hari. Setelah kita ngerti ini, oh ternyata itu ini awal yang baru untuk masuk di dalam pendamaian di mana sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa di surga. Melalui korbannya, itu ada satu pendamaian. Rasul Paulus menulis di Roma pasal 5, Tuhan itu meninggal, wafat di atas kayu salib. Itu ketika kita masih berdosa. Sudah diperdamaikan. Begitu kita percaya, dan kita mengikuti semua apa yang menjadi rencana Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Dan bukan cuma berhenti di situ. Rencana Tuhan yang indah-indah itu akan saudara dan saya alami. Saudara, ayo kita betul-betul hari-hari ini kita menangkap sesuatu untuk kita lakukan hal yang lebih dari yang lalu-lalu. Apa yang Tuhan rancangkan itu indah, itu baik, itu luar biasa. Setelah itu Elia mengalami banyak mujizat-mujizat. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan. Dipenuhi dengan kemuliaannya, karena umat Tuhan itu betul-betul bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian diberi kekuatan sama Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat yang besar. Wow, luar biasa. Luar biasa, saya yakin. Dan satu lagi saudara, saya tambahkan ya. Misalnya kalau kita baca di Maliaki pasal 4. Saya tambahkan ini. Saya tadi mau masukkan di mana ini kok sulit ya, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang berhubungan dengan Elia ini. Pasal 4 dari Maliaki, ini konteksnya tentang hari Tuhan, hari Bapa Yahweh, hari kedatangan. Kita akan baca ya, Maliaki pasal 4 ini, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman
Yahweh Sebaot, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Yahweh Sebaot, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb itu, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Bapa Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini sehubungan dengan Tesufa. Berbalik, hati bapak-bapak akan berbalik, hati anak-anak akan berbalik, akan terjadi pemulihan. Saudara, kalau kita perhatikan, Elia sudah datang. Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu yang memiliki roh Elia. Terus menyuarakan. Itu suara peringatan, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Bertobat itu berbalik arah. Bertobatlah kamu, bertobatlah. Yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Ini luar biasa, saudara. Ya, makanya betul-betul intinya kekristenan itu adalah kita bisa memiliki waktu-waktu untuk kita berbalik atau menerima pemulihan. Karena dengan berjalannya waktu, seringkali kita sendiri merusak rencana Tuhan bagi kita. Dunia, coba lihat, dunia ini betul-betul sudah menawarkan hal-hal yang merusak, saudara. Semuanya yang dari dunia ini merusak. Coba saudara, mulai dari tontonan, mulai dari pakaian, mulai dari makanan, mulai dari apa saja yang semua dari dunia, merusak semua. Merusak semua. Merusak apa? Merusak rencana Tuhan bagi kita. Coba tontonan-tontonan di sekitar kita, aduh mengerikan sekali. Membuat anak-anak kecil berbuat cabul, bahkan termasuk yang dewasa. Kekerasan, ya, keinginan-keinginan untuk, coba saudara ya, faktor sosialnya yang ini kurang dipikirkan. Dengan adanya mal-mal yang besar-besar, itu secara sosial pengaruhnya, gap antara yang kaya dan miskin itu semakin nampak. Orang yang nggak punya duit, kalau jalan-jalan di mal, melihat harga barang-barang yang mahal, hatinya pengen, tapi nggak punya kemampuan. Akhirnya apa? Dia jual diri. Nggak pria, nggak perempuan, saudara. Untuk supaya mendapatkan duit. Kalau nggak bisa jual diri, jual keberanian. Nekat, mencurilah, ngerampoklah. Karena apa? Karena ada keinginan yang nggak di luar kemampuan. Nipu. Cari duit sebanyak mungkin dengan cara tipu-tipu juga. Coba perhatikan. Ini pengaruh-pengaruh dari keadaan dan kondisi-kondisi yang begitu menawarkan sesuatu yang indah-indah,
di luar kemampuan. Akhirnya orang berusaha pun dengan berbagai cara. Itu apa enggak merusak? Merusak itu. Karena mamon yang begitu menawarkan sesuatu yang luar biasa, orang sudah lupa daratan, korupsi. Ketahuan pun tetap dada-dada dan tertawa, seperti artis tambahan. Padahal pakai jaket KPK. Kadang-kadang ini dunia sudah gila ini saya bilang. Coba perhatikan saudara. Saya lihat, orang yang punya uang banyak tambah edan. Mobil mewah, kecelakaan, mobil miliaran gitu sepertinya enggak ada harganya. Kenapa kok bisa begitu? Padahal yang miskin mau makan besok aja nunggu antrian raskin. Bayangin. Satu orang punya Lamborghini, di kecelakaan udah ditinggal pulang gitu aja, kayak enggak ada apa-apa. Jenjangnya tambah kayak gini loh. Merusak semua. Ada gerakan revolusi mental. Saya cuma dalam hati, yang bisa merevolusi mental itu cuma Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak mungkin lah orang. Sebaik-baiknya orang masih doyan duit. Makanya saudara, kembali ada kesempatan berbalik. Tuhan itu baik luar biasa. Ya. Kurun waktu ini, ayo kita betul-betul balik. Pikiran-pikiran yang sudah merusak dari dunia ini, buang semua, saudara. Berbalik dalam rencana Tuhan. Ini kurun waktu sampai Yom Kippur nanti loh. Sampai semua kita diperdamaikan nanti. Oh, setelah itu saya yakin saudara, luar biasa kejadian-kejadian yang saudara dan saya alami nanti. Amin. Pengalaman Tuhan Yesus selama 40 hari di padang gurun dicobai. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Iblis datang dengan membawa firman Tuhan. Ada tertulis, kalau engkau memang putra Elohim, jadikan batu ini roti. Tapi Tuhan Yesus enggak nuruti arusnya setan itu. Ya, ada tertulis tentang engkau, malaikat-malaikat akan menjaga engkau. Jatuhkan dirimu dari bubungan. Tuhan Yesus enggak menuruti. Tapi Tuhan Yesus juga jawab dengan firman Tuhan yang penuh kuasa. Ada tertulis, engkau jangan mencobai Tuhan Bapamu. Loh, kalau kita itu enggak menyukai firman Tuhan, gimana kita bisa menangkal semua serangan-serangan setan? Ada orang ngomong ayat pokoknya, ayat saudara lu, ayat nih yang keluar. Padahal ingat loh saudara, Tuhan Yesus dicobai dengan ayat-ayat loh. Bukan setiap orang yang berkata-kata ayat itu adalah teman kita. Hati-hati. Makanya firman Tuhan dan Roh Kudus itu enggak bisa dipisahkan. Firman Tuhan yang memberikan pencerahan karena Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Karena pergaulan karib kita dengan Tuhan. Maka firman ini akan menjadi hidup di dalam diri kita. Memberikan kemerdekaan. Dan apabila kita menghadapi lawan yang juga memakai ayat-ayat firman Tuhan,
kita itu bisa kelihatan, kita itu bisa lihat, loh, ini plesetannya di sini. Kalau Ivan bilang di twist, ini loh diplesetkan, ini sedikit gitu aja, melenceng sudah jauh. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan dan kita bergaul di dalam firman-Nya, kita itu bisa ngelihat, saudara. Coba perhatikan nama Bapa yang benar-benar sudah jelas-jelas namanya ada, disembunyikan. Kita yang sudah dibukakan, dikata-katai macam-macam. Terus memanggil-manggil, memuja-muja nama sesembahan lain. Lu apa yang punya nama enggak datang itu? Coba saudara. Kalau kita enggak ngerti firman Tuhan, kita yang ngerti firman Tuhan, ini lo. Tapi yang enggak dibukakan itu rasanya kayak bebal sungguhan. Enggak bisa ngelihat. Itu seperti ada selubung yang masih menyelubungi. Bayangin tentang hal-hal seperti ini. 7 hari raya dan semua value-value yang ditulis di. Kadang-kadang apa yang dari dunia ini merusak tanpa kita sadari. Semua yang dari dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Masa kita mau ikut hancur? Iklan rokok gede-gede mesti ini ada gambar tengkoraknya, merokok itu mematikan, membuat stroke, sakit jantung, apa-apa ditulis di situ kan. Tapi kenapa orang ya ngokok enteng-entengan. Sama seperti makanan-makanan merusak semua. Pada mulanya kan enggak begitu kan. Tuhan memerintahkan Adam makan itu tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, makan. Ada beberapa gerakan-gerakan yang kita sudah ikuti juga untuk kembali kepada hidup yang sehat. Salah satunya melalui makanan. Jumat kemarin kalau saudara yang datang, Pak Dokter Paidon itu berkata, kalau Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu, berdiri, berjalan. Kalau dia berkata, sakit apa? Diabetes. Jangan makan nasi putih, jangan makan bakpao, jangan makan sembuh. Nah itu kan hal yang sebetulnya merusak, makanan-makanan yang merusak. Bayangkan orang kejam, kok jahatnya luar biasa, jual bakso, katanya ini bakso sapi, gak taunya daging celeng atau tikus atau anjing. Orang sudah begitu, dunia ini sudah begitu merusak. Sudah. Makanya Tuhan beri kesempatan, Tuhan mau memberikan pemulihan. Tuhan mau memberikan pemulihan. Nah, saudara jangan heran. Ya. Lakukanlah sesuatu yang memperkenankan Tuhan sebagai wujud berjaga-jaga kita di dalam menanti kedatangannya. Di hari-hari ini, di mana kita memperingati Hari Raya Rosh Hashanah, biarlah ini juga menjadi satu tiupan nafiri yang mengingatkan kepada kita. Dan saudara-saudara semua, biarlah saudara terus juga meniupkan sangkakala, supaya dunia takut dan gemetar. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa dengar suara nafiri itu, bagaimana kita bisa meniupkan suara nafiri ini kepada dunia?
Saudara, jangan sampai nanti nunggu suara nafiri yang terakhir bunyi. Hari-hari ini, waktu Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah datang, akan datang. Itu suara nafiri itu. Peringatan-peringatan. Jangan bermain-main dengan dosa. Nanti kena dampaknya. Itu suara peringatan-peringatan itu kan suara nafiri. Memperingati kita untuk tidak bermain-main dengan dosa, untuk tidak main-main dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu suara nafiri, saudara. Makanya yang perlu kita perhatikan suara sangkakala menjelang kedatangan Tuhan itu. Saya bacakan di dalam Yoel pasal 2 ayat pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan, hari Bapa Yahweh itu datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ini cocok untuk waktu-waktu kita sekarang ini. Tiuplah nafiri, sangkakala di Sion. Tidak kebetulan di tempat ini namanya Bukit Sion. Berteriaklah di gunungku yang kudus. Kalau saudara dan saya semua belajar dari Musa bagaimana naik ke gunung kudus Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Kita serukan, kita teriakkan peringatan-peringatan. Maka itu yang akan membuat seluruh penduduk negeri menjadi gemetar. Karena hari Tuhan itu sudah dekat. Bagi kita, hari Tuhan ya kita sambut. Bagi orang-orang di luar Tuhan, atau yang tidak mempersiapkan diri, kedatang ke Tuhan itu seperti pencuri. Mendengar suara sangkakala aja sudah, wih, deg-degan, wih ini Tuhan datang. Masa sih Tuhan datang? Gimana ini, gimana? Saudara, ya untung-untung kalau masih mau ada usaha. Yang konyol itu yang bebal-bebal tadi. Itu yang waduh. Tapi janganlah kita bosan-bosan. Ingat anak-anak muda juga ya. Tawaran dunia itu tidak terlalu berarti apa-apa. Semakin mudah kita mengenal kebenaran, hidup kita akan semakin indah. Tuhan bisa mempersiapkan kita lebih lagi. Ya memang sebagian besar anak-anak muda itu kalau diajak doa, apalagi diajak puasa gitu, ya pasti berat. Gitu. Ya saya bisa memaklumi. Memakluminya itu dalam arti begini, untung saya usianya sudah tua, jadi tidak terlalu berat untuk berdoa, berpuasa, tidak terlalu berat. Yang muda-muda, kalau dulu masih muda, struggle-nya lebih besar. Lebih berat dari makanan segala, ya toh. Orang muda biasanya makanan lebih cerewet dari yang tua-tua. Yang sudah umur-umur ini makan makanan yang sehat. Apa yang sehat yaitu dimakan. Kalau muda-muda bukan apa yang sehat, yang enak. Tapi ada yang tua enggak cari yang sehat, cari yang enak. Nah ini, enggak tega saya ngomong saudara. Enggak tega. Orang macam apa itu? Enggak tega saya ngomong. Mengertilah sendiri. Kalau belum mengerti, minta Roh Kudus memberi pengertian.
Hari ini saudara, kita tadi sudah mendengar suara sangkakala itu ditiup. Mestinya tadi gantian ya, niupnya kalau barengan kabur suaranya. Mungkin dari satu, satunya, bagus mungkin itu. Ayo sebelum kita masuk di dalam doa, saya persilahkan peniup-peniup sangkakala untuk berdiri. Ditiupnya seperti saya tadi bilang ya. Yang gitu. Saudara, ini bukan satu hal yang ini ya, tapi ini satu gambaran untuk supaya kita itu bisa terus masuk. Suara sangkakala itu sebagai tanda peperangan dimulai. Suara sangkakala dibunyikan sebagai peringatan. Jadi kita waktu mendengar suara shofar ditiup, wah ini peringatan apa ini? Nah peringatan-peringatan itu juga suara sangkakala bagi kita. Kalau kita bisa nangkap. Misalnya peperangan dimulai, itu ditiup dulu. Oh ini peperangan mau dimulai ini. Nah saudara mungkin yang saat ini sedang bergumul sesuatu, sedang menghadapi setan yang betul-betul mengganggu saudara. Pada saat saudara mendengar suara sangkakala, ini peperangan dimulai. Saya harus kuat, saya harus berkemenangan seperti Tuhan Yesus.